Selamat datang di Jakarta Content Week 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000, Pulau Imaji, dan Frankfurter Buchmesse. Kali ini, kita akan berbincang-bincang dalam sesi literatur and film Who's Using Whom. Sesi ini adalah bagian dari Litfest, sebuah program yang fokus pada perbincangan sastra dan perbukuan, melingkupi soal produksi, distribusi, komunitas dan aktivisme, serta wacana terbaru di wilayah Asia Pasifik. Dengan mengundang para penulis dan pelaku sastra dan perbukuan kenamaan dari Indonesia dan mancanegara. Saya akan memanggil moderator kita yang akan memandu diskusi hari ini, yaitu Nimade Purnamasari. Nimade Purnamasari lahir di Bali pada 1989. Buku puisi pertamanya yaitu Bali Borneo, menjadi buku puisi pilihan dalam Hari Puisi Indonesia pada 2014. Manuskripnya meraih juara 2 dalam kompetisi manuskrip buku puisi yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta 2015 dan diterbitkan dengan judul Kawitan, Gramedia Pustaka Utama 2016. Di tahun yang sama, Kawitan juga masuk dalam shortlist untuk Anugerah Kusala Sastra Khatulistiwa. Novel-novelnya adalah Kalamata, KPG 2016, dan Yang Menari dalam Bayangan Inang Mati, KPG 2022. Ikuti sesi ini sampai akhir, karena akan ada door prize untuk penanya pertama di setiap sesinya. Untuk Nimade Purnamasari, dipersilahkan. Senang sekali kita berada di acara yang sangat luar biasa pada kali ini, Jakten, Jakarta Content Week, dengan sebuah tema literature and film, who's using whom, atau sastra dan sinema siapa memanfaatkan siapa. Saya ingin langsung saja mengundang rekan berbincang kita, narasumber kita, Kak Ratih Kumala. Boleh tepuk tangan untuk Kak Ratih Kumala, ayo kita langsung ke depan. Baik, teman-teman yang berada di ruangan ini ataupun juga yang menyaksikan streaming dari program Jakten dimanapun berada. Saya Nimade Purnamasari akan memandu sesi kali ini dan di depan kita semua sudah ada Mbak Ratih Kumala. Memang Mbak Ratih, saya izin membacakan sedikit bio ya. Monggo. Tak kenal maka tak sayang, konon katanya begitu ya. Mbak Ratih Kumala lahir di Jakarta, lulus dari jurusan sastra Inggris di UNS ya? UNS saya. UNS Solo. Oh ya. oke. Cah Solo ini. Cah Solo. Ia telah menulis 7 buku fiksi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel pertamanya Tabula Rasa memenangkan Sayembara Dewan Kesenian DKJ tahun 2003. Sama kayak kamu kan, kamu juga Dewan Kesenian Jakarta juga kan 2015. Tapi beda tahun. Lalu novel Kak Ratih, Gadis Kretek, nah ini diadaptasi menjadi serial di Netflix dan telah diterjemahkan ke bahasa Inggris, Jerman, Arab, dan Mesir. Oke, nanti kita akan berbincang lebih jauh soal Gadis Kretek dan proses alih wahananya ya. Lalu Kak Ratih juga meraih nominasi untuk kategori prosa di Penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa untuk novel Gadis Kretek. Dan selain menulis buku fiksi, Kak Ratih juga menulis skenario untuk serial televisi, platform digital, dan film. Sekarang Kak Ratih tinggal di Jakarta. Oke, Kak Ratih bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Pur, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Sibuk apa sekarang? Ya itu salah satunya sibuk mengurus adaptasi itu tadi ya, adaptasi Gadis Kretek dari buku menjadi original series untuk Netflix. Kebetulan untuk proses syutingnya sudah selesai. Proses syutingnya tuh memakan waktu sekitar 3 bulan. Baru saja selesai awal bulan Oktober kemarin. Sekarang lagi proses post produksi atau editing. Kalau post produksi sudah selesai, baru deh nanti kita ngomong kapan tayangnya gitu. Karena itu biasanya pertanyaan yang
paling banyak ditanyain tiap orang ketemu saya, kapan tayangnya, tar dulu, tunggu dulu, soalnya ngeditnya aja belum selesai gitu. Oke, yang jelas kita sangat menanti Terima kasih. tayangnya Gadis Kereta di Netflix nanti. Ini sekali lagi selamat buat Terima Kak Ratih kasih, ya. Pur. Oke, topik kita siang ini kan tentang alih wahana dari sastra ke sinema. Dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah kolaborasi yang berlangsung sangat panjang. Artinya sekian kurun waktu kita telah menyaksikan juga berbagai sinema yang berangkat dari karya-karya fiksi, cerpen, novel, atau bahkan dari puisi. Aku ingin tanya sama Kak Ratih, berhubung juga Gadis Kretek dialihwahanakan begitu. Apa sih menurut Kak Ratih sedikit komentar soal alihwahana yang berlangsung dari masa ke masa ini? Silakan Kak Ratih. Ya, kebetulan dari dulu juga saya suka ya menonton beberapa film-film yang dialihwahanakan gitu. Yang paling terkenal tentu saja kalau saya waktu itu masih kecil banget tuh Lupus. Lupus punyanya Hilman Hariwijaya. Itu salah satu film yang menurut saya sangat membekas. Kita pertama harus sadari bahwa medianya itu berbeda. Media buku, media cetak yang misalnya tadinya Lupus itu berada di majalah Hai, kemudian dicetak menjadi buku, itu masih sama lah ya, medianya masih media tulisan. Kemudian dialihwahanakan menjadi film yang medianya tentu saja berbeda. Kalau saya sebetulnya lebih nyaman menyebutnya dialihwahanakan menjadi audio visual gitu, karena bentuk audio visual itu kan macam-macam. Ada film, ada sinetron, ada serial, ada digital, ada iklan, bahkan sebetulnya beragam sekali. Bahkan mungkin teater kita juga bisa menyebut itu sebagai media audiovisual juga ya. Nah, dengan berbedanya media ini, kadang-kadang kita sebagai pembaca gitu tidak menyadari hal ini. Karena kita kan pembaca atau audiens itu kan penikmat gitu ya. Tidak menyadari proses yang berbeda dan berapa banyak orang yang terlibat di dalam satu proyek. Ketika saya menulis sebuah buku, itu adalah proyek pribadi yang ya udah saya tulis aja sendiri gitu. Mau selesai kapanpun itu nggak apa-apa, tidak melibatkan banyak orang. Saya riset pakai biaya sendiri, saya menghabiskan waktu menulis ya sendiri gitu. Tapi ketika dialihwahanakan, kita akan melibatkan begitu banyak orang. Nggak cuman yang umumnya audiens tahu yaitu penonton, tapi juga ada sutradara, ada produser, lebih dari itu ada DOP, Director of Photography yang memegang peranan penting, pegang kamera, terus ada Director of Art, belum lagi para pemainnya, dan mereka mencurahkan waktunya. Tidak cuman saya sebagai penulis, tapi mereka juga mencurahkan waktunya, tenaganya untuk satu karya yang sama gitu. Dan ketika itu sudah dilempar ke pasaran, yang kebanyakan mungkin adalah pembaca buku tersebut, kan ketika itu berupa buku dan dibaca oleh pembaca, mereka punya imajinasi sendiri-sendiri yang mungkin berbeda jauh dengan hasil dari audiovisual tersebut gitu. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang bilang, aduh aku nggak suka nih versi filmnya gitu. Aku nggak suka Harry Potter filmnya gitu. Aku sukanya Harry Potter tuh bukunya karena kurang ini gitu. Padahal karena ada begitu banyak kepentingan, begitu banyak orang, juga termasuk terbatasnya waktu, terbatasnya biaya untuk memproduksi satu karya tersebut, itu yang kadang-kadang tidak diketahui oleh audiens gitu. Oke, baik. Jadi dari semua proses produksi alihwahana dari sastra ke film dengan melibatkan banyak orang itu, kalau boleh Kak Ratih highlight ya, yang sebenarnya memegang peranan kunci dalam proses alihwahana ini siapa? Selain penulis atau mungkin ada tiga sebetulnya. Oke. Yang pertama itu penulis, yang kedua sutradara, yang ketiga produser. Itu kalau di dalam industri film itu adalah triangle-nya yang nggak boleh lepas. Komunikasi itu tidak boleh lepas karena semua saling berhubungan. Apa yang saya tulis, tugas saya adalah menuliskannya menjadi sebuah cerita alur yang menarik gitu. Kemudian sutradara adalah orang yang bertugas
memvisualkannya dengan segala dengan segala pasukan yang dia bawa di belakang. Sutradara kan nggak cuma sendiri ya, dia punya begitu banyak pendukung, termasuk pemain, termasuk DOP, art segala macam, kru, makeup, wardrobe itu kan ikut di bawah dia. Dan yang terakhir adalah produser, karena produser ini yang menjaga timeline, menjaga durasi hasil akhir filmnya ini harus seperti apa. Juga yang terpenting dan kita tidak bisa memungkiri, produser ini yang menjaga biaya. Itu yang saya bisa aja nulis sesuatu yang sangat heroik gitu ya, tapi kalau biayanya nggak ada, produser bilang, aduh duitnya nggak cukup nih buat bikin hujan-hujanan atau mau bikin kereta kecelakaan gitu. Itu kan butuh biaya. Saya nulisnya sih gampang-gampang aja gitu ya. Terjadi tabrakan antara truk dan kereta, tapi begitu divisualkan kan butuh tenaga, butuh orang, butuh biaya, butuh waktu. Kalau penulis skenario gimana? Posisinya kunci juga kan sebenarnya untuk menafsirkan? Itu kunci yang tadi saya bicarakan adalah penulis skenario. Oke. Kalau di dalam adaptasi itu bisa penulis asli sendiri yang menulis, atau bisa diserahkan kepada penulis skenario yang sudah lebih profesional di bidang kepenulisan skenario gitu. Tapi dalam hal ini saya ambil contoh Gadis Kretek gitu ya, karena dia bentuknya series, saya terlibat di dalam kepenulisannya juga, tetapi tidak cuma saya. Ada beberapa orang, ada 4 orang yang terlibat di dalam kepenulisannya gitu. Karena kalau saya harus menulis sendiri nggak kuat gitu. Beda energinya beda gitu dengan saya menulis buku Gadis Kretek sebagai novel dan sekarang Gadis Kretek sebagai audiovisual, itu energinya berbeda, yang dihadapi juga berbeda gitu. Nah ini kan kita sering menemukan ya komentar lah ya, tanggapan ketika pemirsa sudah menyaksikan karya yang dialihwahanakan. Bahkan ada nih penulisnya sendiri yang protes. Banyak. Melihat banyak kok karyanya begitu. Gimana tuh Kak Rate nanggepin? Belajar dari Gadis Kretek, saya sadar satu hal. Agar seorang penulis buku ya, kita ngomongnya penulis buku ya, atau penulis aslinya ini tidak menyesal, satu hal yang harus dia lakukan. Dia harus terlibat secara kreatif di dalam proses penulisan karya tersebut ketika diadaptasi. Menurut saya itu menjadi kunci gitu, karena dia akan tahu keputusan kenapa adegan heroik heroik tadi yang dia tulis itu tidak bisa direalisasikan sesuai dengan kemauan dia gitu, karena ada begitu banyak keterbatasan gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang misalnya bukunya itu atau karyanya itu diadaptasi, dialihwahanakan menjadi audiovisual ataupun teater, kalian harus terlibat secara kreatif. Entah itu hanya sebagai supervisi, membaca saja sebagai gatekeeper aja bahwa saya ceritanya tidak mau keluar dari ini, keluar dari itu, atau kalian benar-benar menulis sendiri gitu. Tapi kalau buat saya sebagai proses belajarnya akan lebih maksimal kalau kalian terlibat di dalam kepenulisannya. Mungkin tidak sebagai penulis skenario utama, tapi kamu bisa selalu mendampingi penulis skenario utama. Jadi kamu tahu bahwa ada keputusan ini, ada keputusan itu gitu. Memang yang namanya diadaptasi itu ketika seorang penulis itu sudah setuju untuk karya saya akan diadaptasi menjadi karya audiovisual. Hal pertama itu happy, udah pasti. Tapi kemudian setelah itu kita akan sadar, penulis-penulis ini akan sadar, termasuk saya ketika itu sadar bahwa karyaku akan dicacah-cacah. Karena memang seperti itu rasanya. Itu dibedah-bedah gitu. Karena yang namanya audiovisual itu kan mereka punya rambu-rambu sendiri ya. Ada durasi, terutama durasi gitu, durasi. Dan kita di dalam penulisan skenario itu alur itu sudah ada babaknya gitu loh. Menit sekian harus seperti ini, menit sekian harus seperti ini. Belum lagi kita punya beban audiens. Kadang-kadang audiens itu kan
dia nonton 5 menit nggak menarik, diganti gitu. PR kita adalah gimana membuat adegan opening yang menarik gitu. Penulis buku akan banyak belajar ketika dia terlibat langsung di dalam penulisan skenario ketika bukunya diadaptasi. Menurut saya itu. Oke, jadi tidak bisa dilepas begitu aja ya? Jangan dilepas begitu aja, jangan oke, deal nih. Kemudian saya tutup mata, tunggu nanti jadi nonton di bioskop, kemudian aku kecewa. Sedangkan karyanya itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, gitu. Menurut saya, kamu harus terlibat secara kreatif. Jangan malas gitu. Oke. Meskipun juga Ali Wahana kan bebas tafsir ya, Karate ya. Bebas tafsir, Jadi, bebas tafsir. Sutradara, penulis naskah, teman-teman yang bergiat di bidang film, mereka boleh dong menginterpretasi. Mungkin berbeda dengan naskah aslinya. Iya. Kalau itu gimana? Bebas tafsir sebenarnya. Ya itu kita harus sadari di awal ya. Medianya itu berbeda gitu. Tapi kan kita juga gini, mereka bebas tafsir bahwa karakter ini ketika di audio, ketika dia berada di buku, tapi tentu saja bebas tafsirnya ini seberapa jauh kesepakatannya ya antara penulis asli dengan pihak produser misalnya. Seberapa jauh dia bisa membebas tafsirkan karya tersebut, karena pasti ada alasan kenapa karya tersebut itu yang dipilih gitu. Apakah karena karya tersebut itu sangat terkenal di pasar kayak bukunya J.K. Rowling gitu. Kalau terlalu bebas juga penonton yang mayoritas adalah pembaca buku Harry Potter, mereka akan kecewa berat dong, ini apa nih gitu. Mereka tentu saja produser pasti sudah punya pemikiran bahwa kita tidak boleh terlalu jauh keluar dari bukunya. Tapi ada juga buku-buku yang sebetulnya kayak buku puisi, buku bahkan yang isinya buku-buku quotes gitu. Kemudian diadaptasi menjadi audiovisual. Tentu saja itu jadi bebas sekali gitu, karena tidak ada adegan visual di dalam puisi ataupun di dalam quotes gitu. Sejauh apa dia bisa sejauh apa produser sutradara ini bisa bebas tafsir dari buku tersebut, itu tentu saja harus ngomong dong sama penulisnya ya, biar fair lah bahwa kita menafsirkan buku kamu itu seperti ini gitu. Apakah kamu keberatan atau tidak gitu. Biasanya sih seharusnya yang idealnya seperti itu. Oke, Karate, terima kasih. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya nanti bisa langsung raise hand ya. Angkat tangan aja, nanti kita ada sesi diskusi bersama teman-teman. Saya lanjut bertanya ke Karate. Topik kita kali ini kan sastra dan sinema, siapa memanfaatkan siapa tuh. ini kelihatan sangat tapi sebenarnya bukan memanfaatkan kan, ini sebenarnya kayak simbiosis mutualisme nggak sih, antara sastra dan film gitu. Aku mau tanya perspektif Karate sebagai seorang penulis gitu. Apakah karyanya difilmkan ini adalah sebuah pencapaian bagi Karate atau sebenarnya tidak? Atau ada pencapaian yang lain? Silakan. Dari dulu itu saya selalu ditanya jauh-jauh hari sebelum ada rencana Gadis Kretek akan difilmkan atau sebelum pengumuman gitu, setiap acara gitu selalu ditanya pencapaian tertinggi penulis tuh apa sih? Ini setidaknya di Indonesia ya, saya ngomong di Indonesia gitu. Mereka selalu bilang, nebaknya gini, pengen difilmin ya gitu. Karena kan ketika itu lagi naik tuh banyak karya-karya novel yang difilmkan ya, kayak Negeri Lima Menara, terus udah gitu Laskar Pelangi gitu. Kamu pengen karyamu difilmkan ya? Itu adalah hal yang bagus gitu. Tapi buat saya pribadi, saya selalu merasa saya ingin pembaca yang lebih luas gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah itu suatu pencapaian paling tinggi, enggak gitu. Karena pencapaian paling tinggi buat saya adalah saya bisa menjangkau pembaca yang lebih banyak. Saya pengen karya saya lebih banyak diterjemahkan sebetulnya daripada di audiovisualkan gitu. Meskipun saya juga senang karya tersebut di audiovisualkan karena itu bagian dari juga menggapai pembaca yang mungkin menggapai audiens yang belum bisa membaca buku saya sekarang dalam karya aslinya gitu. Oke, jadi ini adalah semacam cara untuk menjangkau
pembaca yang Iya. dengan cara yang berbeda, kurang lebih begitu aja ya Iya, sebenarnya lebih ya kayak Aliwahana ini. Aku mau tanya, itu kan dari tadi kita ngobrolin soal dari buku, dari sastra ke film. Kecenderungan yang terjadi di dunia seni kita kan dari film juga dibukukan, dijadikan naskah, dijadikan teks. Aku ingin minta pendapat Kak Rati soal fenomena yang berkebalikan ini. Gimana itu Kak? Ini juga sebetulnya sama lah ya, bentuknya. Ada beberapa karya yang aku tahu yang dari film dulu, kemudian dijadikan buku. Salah satunya adalah dari film Penyalin Cahayanya Regas Banuteja. Terus sekarang Copy of My Mind juga. A Copy of My Mind juga. Terus udah gitu Yuni juga yang paling baru itu. Tidak ada salahnya gitu, tapi balik lagi juga sebetulnya siapapun yang kemudian bertugas untuk mengadaptasi skenario menjadi karya sastra novel ya, itu dia juga punya kebebasan tersendiri dong untuk bisa mengembangkan. Karena gini, audiovisual itu seperti yang saya bilang tadi terbatas waktu, terbatas durasi, terbatas biaya, terbatas tenaga orangnya. Sedangkan ketika kamu menuliskannya menjadi sebuah karya sastra, menjadi novel, ruangnya itu sebetulnya lebih banyak gitu, karena kamu bisa membuat membuat karakter yang tadinya berada di dalam film menjadi punya latar belakang yang lebih kuat gitu, atau tempat dan waktu bisa dideskripsikan lebih terperinci di situ. Jadi menurut saya ketika itu terjadi, seharusnya buku yang ada di dalam sastra ini jadi melengkapi versi audiovisualnya. Seharusnya seperti itu gitu, dan nggak cuman plek-ketiplek gitu aja. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga kalau plek-ketiplek, tapi kamu mendapat kesempatan untuk melengkapi loh, dimanfaatkanlah dengan baik gitu. Ya, jadi memang dalam tanda petik memanfaatkan itu bukan satu arah ya, dari buku ke film hanya tok itu aja, tapi juga bisa berkebalikan ya. Betul. Dari film menjadi buku sehingga kolaborasinya bisa bisa dua arah gitu. Gitu ya, cair. Jadi tidak ada istilah memanfaatkan satu pihak. Tidak ada menurut saya. Harusnya saling melengkapi gitu. Kalau salah satu pihak merasa dimanfaatkan tuh jadi kayak something wrong nih dalam prosesnya gitu. Entah itu komunikasi atau apapun gitu. Kan sayang ya kalau seperti itu, padahal ini kesempatan yang sangat besar sekali gitu. Iya, betul. Nah, aku punya pertanyaan nih. Biasanya kan film itu sastra kita tahu dialihwahanakan berupa film kan. Tadi udah disebutkan ada Laskar Pelangi, Sang Penari, terus Bumi Manusia dan seterusnya, itu bentuknya hanya ansih lewat film. Sekarang kan dunia berubah nih Kak. Iya betul. Ya kan nggak cuma film nih aliwahananya, ada ini karate kan bentuknya series ya? Series. Series. Apakah ada proses yang berbeda ketika mengalihwahanakan menjadi satu karya film dan menjadi satu karya series? Ada kompleksitas yang mungkin bisa dibagikan nggak ketika prosesnya gitu? Iya, menurut saya ketika menjadi series itu sebetulnya lebih kompleks daripada menjadi sebuah film. Menurut saya gitu, karena gini ya, ada beberapa karya yang kalau dulu kan mungkin sekitar 10 atau bahkan 17 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu gitu ya, kita kan mikirnya aliwahananya jadi film gitu. Karena ketika itu kita belum ada, sebetulnya sudah ada bentuk-bentuk digital, OTT gitu ya. Tapi kan belum populer gitu, dan kalaupun ada masuk di Indonesia ya baru beberapa lah, nggak banyak. Sekarang tiba-tiba medianya itu berkembang sekali gitu, dan menurut saya kita diuntungkan dengan itu. Ada Netflix, ada View, ada sekarang ada Amazon Prime, ada Disney gitu, dan orang Indonesia tuh banyak berkarya di sana gitu. Kan berarti kan secara market ini juga besar sekali gitu. Ya, ketika satu karya itu akan dialihwahanakan, ini mungkin karena saya sudah terlalu lama berada di dua industri yang berbeda ya.
Industri buku iya, industri perfilman juga iya gitu. Ketika saya membaca karya, saya jadi punya feeling gitu, semacam intuisi bahwa oh karya ini itu bagus difilmkan, tetapi mengambil bagian ini. Gitu. Hanya sebagian? Hanya sebagian kecil. Kayak misalnya karyanya Kamila Andini yang baru, judulnya Nana, itu kan diambil sebetulnya dari bukunya Pak Ada Imran ya. Itu dia hanya mengadaptasi 1 atau 2 bab dari buku tersebut menjadi film gitu. Itu intuisi tuh sebetulnya yang bekerja. Saya mau mengambil bagian ini, tapi ada juga karya yang sebetulnya kalau saya mau bikin satu karya ini akan lebih bagus kalau dia series, karena ruang bertutur berceritanya itu akan lebih berkembang gitu. Kayak Gadis Kretek itu sebenarnya saya dan Mas Iva waktu itu kita sempat ngobrol tentang adaptasi lebih dari ketika Gadis Kretek belum lama muncul lah, 2013 sekitar itu. Kita tidak berpikir akan ada media yang namanya Netflix. Kita tidak berpikir ada media yang namanya OTT gitu. Ketika itu film. Dan ketika itu dijadikan film, kita berdua gitu kami sadar bahwa harus dipotong ini. Karena universe-nya yang panjang, ceritanya juga menuntut durasi yang panjang juga. Ketika dijadikan series sebetulnya jadi lebih ideal. Begitu. Ada juga beberapa cerita yang karya sastra yang sebetulnya lebih cocok diadaptasi untuk televisi. Misalnya karya-karyanya Asma Nadia. Beliau kan banyak menulis karyanya itu banyak diadaptasi menjadi sinetron. Yang sebetulnya marketnya memang tepat nih, market sasarannya itu adalah ibu-ibu gitu. Pembacanya adalah perempuan dewasa dengan status ibu rumah tangga. Memang ke situ gitu loh. Ketika dia diadaptasi menjadi film mungkin akan kurang tepat gitu, tapi ketika dia ditaruh di media yang tepat, maka penontonnya pun akan tepat gitu. Oke, meskipun kalau dijadikan series, naskah pasti dicacah dan ada banyak pengembangan dong. Banyak sekali sebetulnya. Sebagai penulis gimana tanggapannya tuh? Pengembangannya itu gini, karena kita harus sadar ya, saya sebagai penulisnya tuh harus sadar. Ketika sudah dialihwahanakan, maka universe, kalau anak sekarang menyebutnya universe ya, universe-nya itu sudah berkembang gitu. Kita harus sadar itu dulu gitu. Ada dunianya karakter Jengyah itu nggak cuma di dalam buku ini saja gitu, tapi ada karakter yang lain yang ada dunia lain yang sekarang sudah lebih real gitu, sudah secara visual lebih real gitu. Ketika itu dibagi menjadi beberapa episode, kita kan harus berpikir ya bahwa durasinya misalnya 30 menit atau 1 jam gitu. Di buku itu kan kita nggak bisa langsung motong bagian ini aja deh gitu. Tapi kita harus berpikir secara praktis gitu. Bahwa adegan ini akan bagus kalau kita potong di sini, istilahnya cliffhanger, untuk nanti kita sambung ke episode selanjutnya. Itu yang saya bilang tadi dicacah-cacah itu. Secara itu pencacahan yang saya contohkan itu pencacahan yang sederhana sebetulnya ya. Lebih kompleks lagi nanti ketika masuk ke dalam karakter kan juga akan dicacah-cacah ya, apakah dia seperti ini, kita bedah-bedah juga gitu. Dan aku nggak tahu Kak Rate mau nggak ngasih spoiler soal Gadis Kretek yang mau tayang ini gimana? Pengembangannya seperti apa? Pengembangannya gitu? Sebetulnya nggak beda jauh dengan bukunya. Secara berkembang tentu saja ada bagian yang berkembang gitu. Tapi kalau secara alur cerita karakter itu tuh masih sama gitu. Cuman karena kita harus mengaudiovisualkan banyak dialog-dialog yang sebetulnya kita tidak hanya mengambil dari buku saja, otomatis kita harus membuat dialog-dialog yang baru dong gitu, yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan kebutuhan cerita untuk audiovisual gitu.
Dan itu sudah kesepakatan kita bersama. Memang kita nggak bisa kalau cuma ngambil dari sini aja secara dialog gitu. Kita harus mengembangkannya menjadi cerita audiovisual yang menarik untuk audiens gitu. Karena saya sadar sekarang audiens saya nggak cuma orang yang membaca tapi juga orang yang menonton gitu. Baik, makasih Kak Ratih. Tarik napas dulu. Tarik napas. Saya persilahkan kalau ada teman-teman yang aku enggak tahu ingin bertanya atau kasih komentar soal topik ini, silakan. Ada Bang Zen, ada Kak Olin. Adakah? Belum ada? Oke. Nanti kita akan undang lagi ya, siapa tahu masih menyiapkan pertanyaan. Kita agak mundur flashback ke belakang nih, Ya. Kak Ratih. Karena tema soal sinema dan sastra dari masa ke masa kan kita bisa merunut jejaknya katakanlah dari Asrul Sani atau yang lain begitu kan. Yang mana mereka bekerja secara kolaboratif ya. Asrul Sani sendiri dia adalah seorang penulis, sekaligus juga dia penulis naskah dan menyutradarai. Iya. Nah, aku pengen tanya sama Kak Ratih, apakah ini adalah sesuatu yang ideal nih dalam proses kolaboratif antara sastra dan sinema? Artinya dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya berkutat di dua kaki antara sastra dan sinema. Menurut Kak Ratih gimana? Apakah itu bentuk yang ideal? Saya agak susah jawabnya. Karena gini, kalau misalnya menurut saya orang yang ideal untuk mengadaptasi satu karya adalah orang yang pertama-tama passionate dengan karya tersebut. Dia harus jatuh cinta dulu dengan karya itu. Bukan orang yang kemudian saya punya satu karya bagus nih, gadis kretek nih, siapa nih yang mau nyutradarain, ayo kamu tawar-tawaran gitu, atau istilahnya pitching ya kalau sekarang. Menurut saya orang tersebut yang mengadaptasi itu harus jatuh cinta dulu dengan karyanya. Kalau Asrul Sani itu jatuh cinta betul-betul dengan karyanya tersebut, kemudian dia menyutradarai, ya dia menjadi orang yang ideal untuk membuat karya tersebut. Karena dia akan mencurahkan bukan cuma tenaga sama pikiran dan waktunya, tapi dia juga mencurahkan cintanya kan ke dalam karya tersebut gitu. Tapi kalau kamu cuman, oh saya membuat karya ini karena saya menang pitching nih gitu. Menurut saya kurang ideal di situ. Seseorang harus jatuh cinta dulu dengan karyanya gitu, baru dia menjadi orang yang ideal untuk bisa menyutradarai gitu. Tapi sebetulnya itu saja tidak cukup gitu. Itu saja tidak cukup gitu. Dia harus didukung oleh orang-orang yang tepat, didukung oleh waktu yang cukup serta biaya yang cukup juga gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri bikin film itu ada biayanya. Gitu. Kita nggak bisa tutup mata soal itu. Ya, karena kan ya dari tahun ke tahun kita selalu melihat ada karya yang difilmkan atau sebaliknya. Terus aku punya komentar yang menarik dari Asrul Sani. Dia bilang bahwa film adalah perpanjangan dari puisi. Jadi seperti ya film menyuarakan lebih jauh makna dan interpretasi dari karya-karya sastra begitu. Iya kan? Saya setuju dengan itu. Saya setuju. Dia bisa menjangkau orang yang lebih jauh gitu ya. Dan gini, tidak semua orang, setidaknya orang Indonesia, tidak semua orang Indonesia itu pembaca. Mungkin kita sebetulnya punya waktu untuk membaca, tapi dengan segala kesibukan atau kita berada di situasi yang salah ya, misalnya waktu kosong itu adalah ketika kita menunggu bis gitu, dan tidak semua orang bisa baca buku sambil nunggu bis karena di sekitarnya itu ribut gitu. Maka itu sekarang kalau kita sering lihat banyak orang yang sebetulnya buka handphone sambil nonton sesuatu di situ, ya kan? Itu juga sebetulnya yang kadang-kadang saya lakukan gitu. Ketika saya tidak bisa konsentrasi karena semuanya itu ribut untuk membaca buku, saya akan pasang film dan saya akan menikmatinya gitu. Itu memang menurut saya perpanjangan juga. Iya, memang kecenderungan kita, kecenderungan visual jauh lebih kuat sebenarnya hari betul, ini. Betul, lebih gampang gitu ya kita untuk menerima ketimbang
membaca gitu, karena kemampuan membaca orang-orang kan berbeda-beda. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau kasih komentar? Kayaknya sebelahnya Olin tuh ada yang mau nanya. Ayo silakan, enggak apa-apa kasih komentar. Mumpung ada gini-gini. Kak Ratih di sini. Oke, silakan. Boleh diberikan mic-nya kepada kakak yang silakan. Halo, nama aku Bunga. Halo. Aku mau nanya aja sih, jadi kayak dari Kak Ratih kan bukunya akhirnya sekarang di Ahli Wahana jadi series. Itu gimana sih caranya kakak sebagai penulis dan juga nantinya berdiskusi dengan sutradara dan nantinya hasilnya tuh bisa sesuai dengan kemauan kakak sebagai penulis dan juga sutradara. Itu aja sih, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jawabannya adalah komunikasi dan kompromi. Komprominya ini yang Komunikasi dan kompromi gitu, karena dari awal gitu kita memang sudah bersepakat gitu bahwa kita tidak akan mencacah terlalu jauh buku ini gitu, tidak akan tidak akan lari terlalu jauh karya ini dari alur aslinya gitu. Nah, ketika itu sudah disepakati bersama saya, bersama sutradara, bersama produser, baru kita bisa berjalan gitu. Tentu saja di tengah-tengah itu tetap ada perdebatan ya, nggak mungkin itu nggak ada perdebatan, dan sebagai pemilik buku asli kita harus menguatkan diri gitu. Bersiap-siap dengan itu, mentalnya itu harus kuat dulu di situ gitu. Tapi kita tahu bahwa tujuan kami itu sama semua, bahwa kita ingin membuat karya yang bagus, karya ini akan menjadi karya yang bagus. Itu dulu aja yang dipegang gitu. Dan memang ketika kamu punya karya, ada seseorang yang tertarik untuk mengadaptasikannya menjadi audiovisual, jangan cepat-cepat diterima. Kadang-kadang kita kan langsung happy ya, oh ada orang nih yang mau mengadaptasi karyaku gitu. Kita harus lihat dulu gitu latar belakang orang ini siapa gitu, apakah dia production house yang lumayan mumpuni, apakah dia produser yang lumayan mumpuni, apakah dia sutradara baru ataukah dia sutradara yang memang sudah punya pengalaman banyak gitu. Itu kan semuanya sebetulnya berpengaruh dengan hasil akhir dari karyamu gitu. Dan jangan takut untuk bertanya dan untuk meminta bahwa saya maunya seperti ini gitu. Karena kalau enggak nanti kamu sebagai penulis buku kamu akan menyesal sendiri gitu. Aduh, harusnya gini ya. Aduh, harusnya gini ya gitu. Jangan sampai pesan saya pokoknya jangan sampai menyesal aja gitu. Itu kuncinya. Makanya tadi saya bilang kamu harus terlibat secara kreatif. Jangan melepaskan karya tersebut. Gitu. Kecuali kamu udah ya tutup mata gitu, nggak mau tutup mata, udah aku nggak mau nonton, nggak mau apa gitu, itu juga bisa seperti itu. Tapi bahkan Eka sendiri juga ketika bukunya diadaptasi menjadi film oleh Edwin seperti Dendam, itu dia juga terlibat secara aktif di kepenulisan kan gitu. Mereka memang duet tuh Eka dan Edwin waktu itu. Duet dengan waktu yang sangat panjang juga ya kalau nggak salah Duet ya. dengan waktu yang amat sangat panjang, lebih panjang dari Gadis Kretek. Jadi itu saya tahu tuh mereka meeting berkali-kali, udah gitu draftnya udah juga jadi berkali-kali. Di awal-awal ketika draftnya jadi Eka, saya masih sering membaca, tapi begitu draftnya udah lumayan banyak, saya jadi nanti tunggu aja kalau udah jadi gitu. Sampai dirimu sendiri menyerah untuk mengikuti prosesnya. Oke, menarik. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, yang di belakang ada Mas Ananda ya? Ya, Mas Ananda, silakan. Halo, selamat siang. Terima kasih. Saya Ananda. Saya mau nanya Mbak Ratih, tadi yang pas pembuatan film series Gadis Kretek katanya ada 4 co-writer ya? Co-writer, iya. Oh iya, boleh dijelasin secara teknis itu gimana bagi-bagi kerjanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
saya mau nanya bedanya proses kreatif di Mbak Ratih ya dalam membuat novel Gadis Kretek sama skrip itu kalau misalnya bikin buku kan saya bayanginnya tuh kita berurusan sama diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin dalam beberapa hal lebih lancar, nggak harus ada adu ide gitu kan. Tapi kalau dalam bahas skrip, apalagi melibatkan banyak pihak, seringkali tuh ada adu ide dan gimana Mbak Ratih, ini kan buku Mbak Ratih judulnya Mbak Ratih, terus pas bahas suatu idenya ternyata tidak diterima, gimana tuh kayak menghadapi itu sebagai penulis komprominya. Ya itu sih. Terima kasih. Iya, co-writer kebetulan kami menulis itu berempat, Mas Ananda. Ada 4 orang penulis yang di awal sebenarnya gini, kita punya satu cerita besar. Cerita besar itu kemudian sama-sama kita bagi-bagi dan per episode itu kita cari siapa orang yang paling tepat untuk menulis episode ini. Gitu. Kadang-kadang pemilihan writer itu tuh kita tuh ngelihat juga latar belakangnya dia gitu. Bahwa cerita ini adalah cerita yang cowok banget. Maka yang nulis itu harus cowok gitu. Ada seperti itunya gitu. Atau cerita bagian ini adalah cerita yang sangat cewek banget dan sangat keibuan sekali. Siapa di antara kita yang sudah menjadi ibu? Kadang-kadang kita ada seperti itunya gitu. Kadang-kadang kita melihat latar belakangnya. Saya tahu ini kedengarannya kayak kamu pilih-pilih banget sih gitu, atau mungkin kayak seksis banget sih gitu. Tapi itu dibutuhkan agar sebuah cerita itu menjadi matang dengan sentuhan penulis tersebut gitu. Ketika draft pertama sudah jadi, kita akan baca bareng-bareng. Kemudian kita akan kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, memang ada baca dengan suara keras, baca dengan suara lantang. Ketika kita baca dengan suara lantang, kita melibatkan beberapa orang, teman-teman kru gitu ya, yang kebetulan terlibat di proyek yang sama. Kita minta dia menjadi karakter Jengya, kita minta dia menjadi karakter Raya gitu. Dan saya sebagai penulis, saya dan teman-teman penulis, kita mendengarkan mereka. Ketika kita mendengarkan mereka, kita akan tahu seharusnya kalimat ini dialognya tidak seperti ini. Seharusnya dialognya yang ini lebih begini. Atau seharusnya kayaknya dialog yang episode 1 sama episode 2 kok beda ya feel-nya gitu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian kita harus cari jalan tengah untuk menyamakan. Jangan sampai di setiap episode itu rasanya beda-beda gitu. Cara berdialognya itu berbeda-beda karena ditulis oleh orang-orang yang berbeda pula gitu. Itu sebetulnya PR yang paling besar, menyamakannya itu gitu. Kalau nulisnya sebetulnya ya udah kita tulis aja. Begitu sudah jadi, kita baca sama-sama, kita bedah sama-sama, terus kita review kembali, ada perbedaan itu yang harus kemudian menjadi PR, kita move on tuh ke draft 2 gitu. Penyesuaian dialog, penyesuaian adegan, seharusnya kayaknya lebih bagus kalau adegannya sini, adegannya seperti ini gitu. Prosesnya seperti itu. Tadi yang pertanyaan yang selanjutnya apa ya? Mas Ananda kayaknya ada 2 ya? Yang kedua? Yang satunya kalau nggak salah bagaimana penulisnya berintervensi terhadap naskahnya gitu ya? Oh iya naskah ya. skenarionya ya kalau nggak salah. Mengintervensinya itu ya tadi ya? Setelah jadi. Kalau pendapat saya tidak didengarkan gitu ya? Kalau saya balik lagi ke tujuan awal itu tadi Mas Ananda, kadang-kadang kita memang mendebatkan satu scene gitu ya, yang kita perdebatkan gitu lama sekali, tapi memang scene-nya ini scene yang sangat penting gitu. Kemudian ketika banyak orang memberi pendapat gitu, termasuk saya yang memberi pendapat, kita akan terbuka sendiri sebenarnya mata kita, mana yang paling bagus gitu. Oh iya, adegan ini paling bagus gitu. Meskipun itu bukan pendapat saya, tapi saya harus mengakui bahwa pendapatnya dia itu
bahwa itu adegannya lebih bagus daripada adegan yang saya usulkan tadi gitu. Ya udah gitu, karena kita punya tujuan sama-sama di depan ini, kita akan sepakat nih, kita akan membuat satu karya yang bagus, karya yang sama-sama kita banggakan, karya yang oh iya loh aku terlibat di proyek ini loh gitu. Kalau udah itu kan kita sebetulnya bisa jalan sama-sama ya gitu. Kalau itu sih saya, tapi mungkin penulis lain yang karyanya diadaptasi mungkin punya proses yang berbeda. Kalau itu kan saya gitu. Artinya Mbak Ratih menyadari bahwa ini adalah kerja bareng ya, antara penulis dan teman-teman pekerja mungkin karena film. saya terlibat di di produksi televisi, di film itu sudah lama juga Pur. Jadi saya menyadari bahwa prosesnya itu sangat berbeda gitu. Akan berbeda dengan orang yang mungkin memang baru kali ini karyanya, baru kali ini terlibat di proses pembuatan film. Terus udah gitu apalagi karyanya sendiri yang diadaptasi itu kan akan berbeda. Kesiapan mentalnya itu akan berbeda ya gitu. Oke, makasih Kak Ratih. Ada lagi yang mau kasih komentar? Apakah Olin yang juga bekerja sangat intens di dunia perfilman sempat Iya cukup nih. panjang? Silakan Kak kalau ada yang mau dikomentari. Monggo. Ya. Punten, ini nodong. Purnama nih manggil-manggil melulu nih gimana nih? Kelihatan Kekurangan soalnya dari komentator sini. ya. Ya mungkin aku mau komentar aja, ini kan judul tema diskusinya Who's Using Whom gitu ya. Tapi sebenarnya kalau film Indonesia ini kan sudah lumayan lama juga ya terjadi adaptasi dari sastra ke film pulp dan sebaiknya, kayak beberapa film-film klasik. Kita juga dulu itu kan banyak yang dari novel ya gitu, dan bahkan juga banyak dari komik gitu ya, kayak Si Buta dari Gua Hantu gitu ya. Jadi memang sebenarnya sejarah si sastra dengan film ini ya lumayan panjang juga ya sebenarnya di perfilman Indonesia. Jadi relasinya sebenarnya bisa dibilang cukup baik lah ya. Cuma memang bedanya sekarang tuh lebih banyak platformnya gitu, udah ada sinetron, ada OTT, dan bahkan juga YouTube ya. Di YouTube kan orang juga kayak bikin adaptasi sendiri gitu ya, dari cerpen siapa, atau bahkan dari puisinya Pak Sapardi juga dibuatin film pendek lumayan banyak ya kalau nggak salah, tuh Purnama pasti tahu juga gitu. Nah terus kalau pertanyaan dari aku sebenarnya untuk Ratih, jadi dari seberapa besar sih bagi seorang penulis novel itu kerelaan mengobrak-ngabrik karyanya gitu. Karena kan kadang-kadang kita juga suka attach ya sama karya kita oh nih karya aku kayak gini, terus kenapa orang mau obrak-abrik, karya aku ini kan udah bagus ya, kenapa mesti diobrak-abrik dan diubah kemudian menjadi karya lain. Jadi bagi seorang penulis tuh seperti apa sih kebesarannya hatinya ya untuk mengubah karyanya untuk menjadi wahana lain. Karena kan seperti kita tahu sutradara itu punya visi sendiri ya kan, baik secara estetika maupun secara pesan yang ingin dia sampaikan umumnya gitu. Karena aku sendiri punya pengalaman lah ya bekerja dengan sutradara yang sudah punya visi, sehingga untuk aku sendiri tidak tercapai yang kita mau gitu, karena itu visinya dia gitu. Jadi pasti berubah gitu. Itu satu. Lalu kedua, apakah memang ketika itu jadinya terbalik juga, mau dari film terus jadi ke sastra, apakah juga sebenarnya kondisinya ini juga cocok gitu? Karena kan sebenarnya kedua karya ini berbeda ya, film sendiri, sastra sendiri gitu. Nah, apakah itu juga sebenarnya cocok karena dia sendiri juga dilahirkan dari dua pemikiran yang berbeda ya. Satu untuk lebih ke penulisan teks gitu ya, yang lebih untuk kita baca, dan satunya untuk kita tonton secara audio visual gitu. Nah, apakah menurut Ratih juga sebenarnya seperti itu cukup cocok atau gimana menurut kamu? Aku pengen denger aja gitu. Yang kebalikannya ya, dari film terus jadi ke novel gitu umumnya. Terima kasih. Seberapa kerelaan? Sebetulnya kalau dari tadi saya bilang bahwa seorang penulis itu harus terlibat secara kreatif, itu udah jelas banget sebetulnya aku nggak rela kalau dia lepas gitu aja. Karena aku tidak mau menjadi penulis yang bitter gitu loh. Kalau udah karyanya udah menjadi karya, menjadi film gitu, sementara orang lain merayakan film tersebut, terus ternyata aku kemarin tuh kemana aja gitu, nggak terlibat gitu, dan kemudian saya cuma melihat hasil akhir dan aku menjadi orang yang
orang pertama yang tidak suka gitu. Aku nggak mau jadi orang seperti itu. Makanya untuk aku biar rela, makanya aku harus terlibat secara kreatif gitu. Aku harus menjadi salah satu, kalau aku sendiri memang aku mau menjadi salah satu penulisnya gitu. Jadi aku tahu cerita keseluruhannya itu seperti apa gitu. Dan penulis juga kan sebetulnya kita punya diizinkan ketika sekarang udah masuk post produksi, kita juga diizinkan untuk memberi masukan secara visual kan. Memang sudah diambil nih, semua adegannya sudah di-shoot oleh sutradara, tapi kita ketika sekarang masa post produksi, kita akan menjadi salah satu orang pertama yang disuruh nonton, disuruh preview gitu. Bahkan sebelum menjadi sebelum dijahit menjadi bagus pun, kita sudah masih rough cut ya istilahnya, kita sudah diizinkan gitu. Ketika kita sudah diizinkan untuk itu adalah kesempatan saya untuk kayaknya lebih bagus kalau adegannya ini gini, atau kita ambil beberapa stock shot yang berbeda itu seperti ini gitu. Jadi saya selalu terlibat secara kreatif gitu di situ gitu. Kalau kita terlibat secara kreatif, saya percaya bahwa saya tidak akan menyesal gitu, karena saya sekarang pun sebetulnya saya sudah nonton episode-episode yang ada tersebut gitu. Bahkan di produksinya pun beberapa kali saya datang gitu dan menunggu adegan-adegan penting itu kita tungguin, kita duduk di situ gitu. Itu cara saya untuk tidak menyesal ya. Dan untuk rela sebenarnya itu cara saya sendiri untuk mengayam-ayam diri sendiri bahwa it's okay gitu loh. Terus tadi cocok tidak cocok antara sastra dan filmnya. Sastra dengan film ini. Saya rasa ketika dari skenario kemudian diadaptasi menjadi buku gitu ya. Pemilik skenarionya itu sebetulnya jauh lebih legowo daripada penulis buku yang kemudian diadaptasi menjadi skenario gitu. Selama ini sih saya belum pernah, setidaknya yang saya dengar belum pernah ada penulis skenario yang menyesali bahwa skenarionya dibuat menjadi buku gitu. Selama ini sih seperti itu. Yang memang harus ini adalah yang sebaliknya itu tadi, yang pertama tadi ya, dari buku menjadi skenario gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan penutup ya buat Kak Ratih ya, karena ini nggak kerasa kita udah 1 jam cuap-cuap. Ini penutup buat Kak Ratih. Adakah sedikit ya komentar atau pandangan Kak Ratih soal kolaborasi dari dua industri ini ya, industri perbukuan dan juga industri perfilman gitu. Misalnya semacam pengharapan gitu untuk kolaborasi ke depan yang kira-kira yang positif bagi kedua industri ini seperti apa gitu, mungkin Kak Ratih? Saya sebetulnya senang sekali dengan perkembangan industri yang sekarang ya, platform yang berbeda, buku juga yang berkembang, penulis juga muncul, banyak sekali penulis yang muda dan mengejutkan gitu. Tapi satu pesan saya, ketika kamu menjadi penulis buku, tapi nggak ada salahnya juga sih sebetulnya. Jadi sebetulnya saya mau ngomong apa sih? Kalau kamu menjadi penulis buku, tulis aja karya yang bagus. Jangan memikirkan bahwa buku kamu nanti akan difilmkan atau gimana, itu jangan. Tulis aja karya yang bagus untuk dirimu sendiri setidaknya. Nanti karya tersebut akan menemukan nasibnya sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Tapi in general saya sangat bahagia dengan perkembangan industri kolaborasi sastra dan film audiovisual ini. Dan kemungkinan terus terbuka karena adanya perubahan platform, perkembangan medium dan seterusnya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Ratih. Kita boleh tepuk tangan untuk Kak Ratih Kumala. Kiranya ini adalah akhir dari sesi obrolan kita ya, Kak Ratih. Terima kasih 1 sekali. 1 jam gak berasa juga ya. 1 jam, mau nambah? Gak mau. Baik, atas nama Jakarta Content Week 2022, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam sesi Literature and Film Who's Using Whom. Dan kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2022. Sesi-sesi dapat diakses di website jakten.id dan ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten tahun ini.
Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi teman-teman. Selamat menyaksikan program-program Jakten yang lain. Selamat siang. Terima kasih.